Salam sehat, salam damai sejahtera, selamat bergabung kembali dalam layanan Misbah Keluarga. Manajemen Omega hari ini akan mengajak kepada kita semua untuk waspada jebakan Batman. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Koma. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Demikian Kejadian 2 ayat 16 dan 17 menuturkan. Pada Kejadian 3 ayat 1 kita menemukan figur seekor ular yang kita yakini sebagai perwakilan dari iblis, si bapa pendusta yang ngobrol dengan Hawa di Taman Eden. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Harusnya Hawa menjawab, bukan. Di sini ular sudah mulai mengutip firman Tuhan, tetapi sepotong-sepotong. Jelas dari namanya, iblis adalah bapa pendusta. Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman ini Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Di sini iblis sudah mulai memutarbalikkan firman Tuhan. Iblis melanjutkan, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Mendengar propaganda iblis, kemungkinan yang terjadi pada pikiran Hawa dan Adam adalah, kalau begitu Tuhan menyimpan sesuatu, ya tidak fair pada kita. Ada dusta di antara kita, ada yang disembunyikan dari kita. Ia takut tersaingi dengan kita, karena itu buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu tidak boleh kita makan. Itulah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Propaganda ular. Merasa dirinya dijolimi oleh Tuhan, Hawa bersepakat dengan suaminya. Ia mulai meragukan Tuhan. Lalu ia pindah Tuhan, pindah agama. Sekarang yang ia dengar dan patuhi adalah ular. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengetahuan. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Suaminya diem aja. Ya, mungkin ikatan suami takut istri kali. Pohon dan buah pohon itu adalah propaganda iblis. Sebagai tanda jadi bahwa perempuan itu setuju dengan propagandanya, mungkin saja iblis memintanya, kalau kamu percaya dengan omongan saya di atas, maka tandanya kamu harus makan buah apel atau buah durian atau kesemek atau apa saja. Intinya bukan buah yang dimakan ini, tetapi propaganda iblislah yang menjadi pengetahuan yang baik dan jahat bagi dia. Inilah dosa. Bukan hanya tindakan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat saja, tetapi dosa itu sudah dimulai dari pikiran sejak manusia meragukan dan menentang firman Tuhan. Jika manusia tidak takut firman Tuhan secara lengkap, maka sudah pasti akan menjadi bulan-bulanan dan ditipu iblis. Seorang pemuda putus asa dan hendak melompat dari atas jembatan. Tiba-tiba datang seorang nenek menghentikannya. Stop, stop. Pemuda tadi menjawab, aku bosan hidup, nek. Aku ditinggal kekasihku pergi dengan pria lain. Rasanya aku tak mungkin mendapat gadis secantik dia lagi. Lebih baik aku mati saja. Nenek tua tadi berkata, tahukah kau boy, aku ini sebenarnya wanita cantik jelita. Namun aku dikutuk oleh penyihir. Dengan nada memelas dan keluar air mata. Aku akan kembali pulih dalam waktu 3 hari jika aku dinikahi oleh seorang pemuda. Wah, sontak pemuda tadi mulai bangkit semangatnya. Benarkah itu, nek? Nenekkah orangnya? Akhirnya nenek itu dibawa ke kos-kosannya. Lalu pemuda tadi memanggil pemuka agama
dan dinikahinya lah nenek tadi. Ini neneknya, ini pemudanya ya. Nah, namun anehnya setelah dinikahi selama 3 hari, di hari yang keempat sang nenek tidak berubah juga wujudnya. Nah, suaminya bertanya, manggilnya yang sekarang, kok nggak berubah-berubah ya wajahmu? Ini kan sudah hari keempat, sudah mau hampir hari kelima. Nenek tadi bertanya, Kokoh, kamu umur berapa sekarang? Dia jawab, 30 tahun yang. Lalu neneknya sambil tersenyum-senyum dia bilang, ya elah, gini hari masih ada pemuda milenial percaya dongeng. Nah, pemuda ini merasa tertipu. Yang jelas pasti anak muda ini sering minum sirup marjan dan suka nonton iklan lutung kesarung dan purbasari yang dilepaskan dari kutu. Nah, hal itu tidak usah mengherankan kasus Adam dan Hawa tadi, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Kasus di Kejadian 3 tadi. Dan ini 2 Korintus 11:14 menegaskan, dengarlah dengan baik dan lakukanlah firman Tuhan dengan setia, maka berkat itu akan datang kepadamu dan engkau tidak akan kena kutuk. Artinya iblis tidak punya kuasa untuk menyesatkanmu. Bergaulah dengan Tuhan, hiduplah bersama dengan Dia, dan hiduplah di dalam Dia. Jadikan Dia satu-satunya yang menguasai dan memerintah hidup saudara. Apapun propaganda di luar, tetaplah ikut firman Tuhan, pahami firman Tuhan dengan lengkap, dan Tuhan Yesus memberkati.